Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-6 berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Seorang murid dituntut untuk berbuat lebih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, almarhum Pater Tony Di Mello pernah bercerita bahwa pada suatu hari dua orang rahib sedang dalam perjalanan pulang menuju biara. Ketika hendak melewati sungai, mereka bertemu dengan seorang perempuan muda. Seperti mereka, perempuan itu ingin menyeberang. Tetapi sayang, airnya terlalu deras karena sedang banjir. Maka salah seorang dari rahib itu menggendong perempuan itu ke seberang sungai. Rahib yang satu merasa mendapat batu sandungan. Selama 2 jam penuh, dia mencaci maki temannya itu karena lengah mematuhi aturan-aturan suci. Apakah ia lupa bahwa ia seorang rahib? Bagaimana mungkin ia menyentuh seorang perempuan? Dan bukan cuma menyentuh, ia malah menggendong perempuan itu menyeberangi sungai. Lalu, bagaimana kata orang nanti? Apakah ia tidak merendahkan martabat biaranya? Dan begitu seterusnya. Rahib yang bersalah itu dengan sabar mendengarkan celaan yang tidak habis-habisnya dari temannya itu. Akhirnya, dengan tenang ia menyela, "Teman, saya sudah meninggalkan perempuan itu di pinggir sungai, tetapi engkau tetap membawanya sampai ke sini." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sang rahib yang menyelamatkan perempuan itu dicerca karena dia telah melanggar aturan biara, yakni tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Padahal rahib itu telah menyelamatkan wanita itu dari bahaya banjir. Dia memang melanggar hukum, tetapi dia melakukan hukum yang lebih besar, yakni cinta kasih. Cinta kasih mesti merupakan kriterium tertinggi di dalam pelaksanaan hukum. Karena itu, seorang murid mesti berbuat lebih daripada yang dituntut oleh hukum. Saudara-saudari terkasih, pesan seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Para pengikut Yesus tidak boleh membatasi diri pada apa yang tertulis di dalam hukum, tetapi mesti berbuat lebih daripada yang dituntut oleh hukum. Yesus menunjukkan hal itu dengan 2 contoh, yakni jangan membunuh dan jangan bersumpah palsu. Pertama, jangan membunuh. Larangan membunuh tetap berlaku dan tidak dihilangkan oleh Yesus. Orang tidak boleh mencabut nyawa orang lain dengan alasan apapun, termasuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terdakwa. Tetapi Yesus menuntut sesuatu yang lebih daripada muridnya, yakni tidak boleh bertindak kasar atau berlaku kasar terhadap sesama. Pembunuhan memang merupakan perbuatan yang kejam, tetapi murid-murid Yesus tidak boleh menghukum hanya orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan. Tindakan kekerasan sudah dimulai ketika kita marah, mencaci maki, atau menjelek-jelekkan nama orang lain. Oleh sebab itu, seorang murid harus tidak boleh berlaku kasar atau berbuat curang terhadap sesamanya. Kedua, jangan bersumpah palsu. Hidup manusia harus didasarkan pada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, sebuah kehidupan bersama mustahil terjadi. Untuk menjamin kepercayaan itu, dalam konteks tertentu dibutuhkan sumpah. Yesus tidak melarang sumpah. Tetapi di dalam Injil hari ini, Yesus mendorong murid-muridnya untuk hidup dengan tulus, sehingga sumpah menjadi tidak diperlukan lagi.
Kata-kata dan perbuatan-perbuatan para murid harus tulus, harus jujur, dan tanpa kepalsuan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan contoh-contoh untuk menunjukkan bahwa para murid harus berbuat lebih daripada sekadar mengikuti apa yang tertulis di dalam hukum. Inti dari semua yang tertulis dalam hukum adalah cinta kasih. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Santo Agustinus pernah berkata, kasihilah dan Anda boleh berbuat apa saja. Artinya, kasih mesti menjadi dasar dari semua tindakan manusia. Kiranya kita pun mendasarkan semua kegiatan kita, perbuatan kita di atas dasar cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.